Oke, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Kak. Oke. Ini kelas itu ya? Kelas Tamsis. Iya, Taman Siswa. Oke. Hari ini kita tentang bersama linear dan kuadrat. Udah pada dapat soalnya? Udah dikirim belum sama Babe? Udah dikirim. Udah ya. Jadi sekarang kita hari ini bahas ini, tapi teman-teman kerjain dulu, ada waktu 15 menit ya. Kita mulai dari sekarang ya, sambil nunggu teman-teman yang lain. Kak, on cam, Kak. Kakak takut jaringannya nggak stabil kayak kemarin. Ntar ya, kakak usahakan. Sebentar aja.
Oke, waktunya habis ya. Pada selesai berapa nomor? Nggak ada yang jawab. Halo? 13. Oke, wow, keren. Mantap. 13. Berarti hampir 1 menit ya. Yang lain 10K. Keren, sudah keren. Berarti sudah 66%. Ya. 10. Yang setengahnya juga nggak apa-apa kan. Ada yang jawab 5? 13. 5, 6. Tapi nggak saya yang ke-6. Oke. Lumayan ya. Apa itu? Paling nggak paham materi persamaan garis 5. Oke, ada yang satu? Mungkin ada yang baru join. Kita bisa bahas di sini ya, yang nggak ngerti. Oke. Langsung kita bahas aja. Di sini tuh cuma bisa satu. Gak apa yang penting bisa. Semoga yang keluar yang tipe kayak gitu. Yang bisa. Oke. Untuk nomor 1, pada jawab apa nomor 1? B. Terus B juga, semua B, pada B ya. Min 3, oke. B. Kita buktiin ya. B nggak sih, coba. Kak, kasih penjelasan dasarnya secara singkat juga ya Kak, sambil bahasa. Saya nggak paham. Oke, untuk garis itu kalau dia melalui garis, jadi kemudian kita punya gradien, jadi persamaan itu Y dikurangi 1, gradiennya dikali X kurang X1. Oke. Kemudian, kalau misalnya dia tegak lurus, buatnya gini. Ini ada yang bocor ya. Enggak. Y kurangi 1 sama dengan min 1/m ya. Ini kalau dia tegak lurus. Nah, yang kita pakai itu yang tegak lurus ya. Jadi di sini, kalau ada yang nanya bisa langsung bantu jawab ya. Enggak di record Kak. Itu kayaknya udah ke tulisan record deh. Di hostnya itu di... Ya udah di record. Ini ada tulisannya record. Jadi Y dikurang ini X1, ini X2. Belum kelihatan record ya? Udah ya? Kayaknya udah deh. Udah. Terus di sini Y1-nya berarti, sorry, ini bukan X1, X2. Ini X1, Y1. Berarti di sini min 1, min 1/m, min 1, X kurang X1, 2. Y tambah 1, min 1 bagi min 1 kan 1 ya. X kurang 2. Jadi kedua ruas kita kurangi 1. Y sama dengan X kurang 2 min 1. X min 3. Sama dengan X min 3. Oke, ada yang mau tanya nggak? Betul ya, jawabannya B. Slope dan gradient itu sama ya? Ya, slope itu bahasa Inggris, gradient bahasa Indonesianya. Ini bahasa Inggris.
Oh, baru tahu slope itu gradient. Iya, slope itu kemiringan bahasa Inggris ya. Maaf, ini M-nya -1 dari mana ya? Yang ini. Di soal ada -1. -1/1 itu habis ya, Kak? Iya, jadi 1. Kalau langsung dimasuki ke opsi, gimana, Kak? X dan Y-nya. Itu bisa sih. Cuma nanti kita harus ngelihat dulu ya. Gradient. Oh, ada cara lainnya sih sebenarnya. Oke, Kakak ajarin ya cara melihat berdasarkan jawaban. Ini yang pertama, kalau misalnya melihat berdasarkan jawaban, itu bisa sih. Oke, sebentar nih. Oke, untuk yang melihat berdasarkan jawaban tuh gini. Kalau misalnya bentuk Y sama dengan MX tambah C, berarti gradiennya itu yang koefisien X ya. Ini gradien. Ya, -1 bagi -1 itu 1. Oke, gradien itu yang ada di depan X. Oke, tapi bentuknya harus Y sama dengan, nah di opsi kita kan udah Y sama dengan tuh. Kita tinggal cari, berarti supaya, kan gradien yang pertama tuh -1. Kalau tegak lurus itu dia M1 kali M2 itu -1. Jadi M pertamanya yang ini, -1 dikali M2 sama dengan -1. Jadi M2-nya itu -1 kali berapa? -1. Pasti M2-nya 1 ya. Jadi cari di opsi yang gradiennya itu 1. Berarti kan hanya, yang ini gradiennya 2. Ini 1. Ini 1. Ini setengah. Ini 2. Jadi opsinya tinggalin 2 ya. Tinggal B sama C. Lalu kita tinggal substitusi mana yang masuk. Kalau disubstitusi 2 nilainya -1 di antara 2 ini. Jadi kan ada X-3, satunya lagi X-2. Kalau X-nya disubstitusi 2 hasilnya harus -1. Jadi 2 dikurang 3 itu -1. Sedangkan yang satunya 2 dikurang 2 itu 0. Jadi yang sesuai itu yang -1. Oke, ada yang mau tanya ya? Aman ya? Sip. Bisa juga ya memilih opsi, itu bagus. Bisa juga kalau misalnya blank, sama aja. Kita lanjut. Langsung aja ya yang nomor 2. Nanti kalau ada yang mau ingin tanya, tanya di chat, bisa jadi temannya bisa bantu buat jawab. Malah membagikan. Nomor 2, garis K dan L memiliki persamaan garis Y sama dengan AX tambah B. Enakan cara yang awal ya. Ya. Keduanya berturut-turut melewati. Oke, kalau misalnya dia melewati garis, artinya dia memenuhi persamaan garis itu. Ibaratnya, misalnya di sini garisnya adalah Y sama dengan AX tambah B. Titik 2 ini dia masuk di garis itu. Jadi ketika disubstitusi X1, nilai Y-nya -2. Kalau misalnya disubstitusi X-nya -2, nilai Y-nya 3. Gitu ya. Jadi kita punya nanti 2 persamaan. Jadi kalau disubstitusi X-nya 1, berarti Y sama dengan Y-nya kan -2. Substitusi X-nya 1 jadi A kali 1 tambah B. Jadi kita punya persamaan pertama, A kali 1 itu A ditambah B sama dengan -2. Persamaan kedua, nilai Y-nya 3, A dikali X, A dikali -2 ditambah B, berarti A kali -2 kan -2A
tambah B sama dengan 3. Kita eliminasi supaya B-nya hilang. Kita kurangkan. Jadi B-nya hilang. A min 2. Oh, dari persamaan 1 udah langsung jawaban, betul. Betul. Bagus. Bener. Betul. Jadi ini nggak usah lagi. Oke, karena yang ditanya A tambah B, kita udah langsung ketemu ya. A tambah B itu min 2. Jadi jawabannya min 2. Betul. Yang ini tidak perlu. Terima kasih. Tadi siapa? Taro. Thank you. Lanjut. Ada yang mau tanya? Aman, Kak. Oke. Ini kebetulan aja ya. Karena yang ditanya A plus B. Jadi langsung dia kebetulan ada langsung dapat. Tapi kalau misalnya nanti ditanya nggak ada dari persamaan ini, kita mau nggak mau eliminasi dan substitusi. Gitu ya. Y-nya dapat dari mana? Y-nya sama dengan ini nih. Y sama dengan ini X-nya, ini Y-nya. Ini X-nya, ini Y-nya. Oke. Nah, nanti coretannya dikirim ke grup, please. Biasanya kalau ada titik yang mau motong, Kadika pelan-pelan. Ya, ya, tadi udah pelan. Oke. Yang min 2 itu titik dari min 23 ya, Kak? Ya, iya, betul. Cara. Kak, aku masih bingung bedain penggunaan MX tambah C sama Y sama dengan X. Sebenarnya sama. Jadi, kalau masih bingung, sebenarnya kan Y MX tambah C. Ini yang biasanya ya. Kalau di soal ini dia suka-suka dia dibuatnya Y sama dengan AX tambah B. Sebenarnya A-nya sama dengan M-nya. Si Oke, sorry. Jaringannya nih. Kak, matiin aja ya ini. Kok aku jadi host. Sorry ya, jaringannya nggak bagus. Sebentar.
Udah kak. Kayaknya lagi ada angin. Bentar ya. NTT tuh lagi musim angin. Sebentar. Pantesan. Loh, nggak ada. Proses jawaban. Oh. Wah, ini hostnya siapa nih? Yang jadi host? Oh, oke. Thank you. Ya, sip. Udah kelihatan ya layarnya. Sekarang kita lanjut. Garis C sama dengan AX tambah B diketahui memotong parabola Y sama dengan itu di dua titik. X1 tambah X2 sama dengan 4. Dan X1 kali X2 sama dengan 3. Maka nilai A dan B. Oke. Jadi kalau memotong di dua titik, memotong itu Y sama dengan Y ya. Jadi kita cari pada saat nilai Y sama dengan Y. Y yang pertama itu bebas ya, mau yang kuadrat. 2X kuadrat tambah 5. Yang kedua itu AX tambah B. Substitusi. Kita kosongkan yang sebelah kanan. Jadi kita kurang AX plus B ya. Supaya hilang yang sebelah kanan jadi 0. Yang ini jadi 2X kuadrat tambah 5 dikurang AX dikurang B. Oke. Kita rapiin. 5 dikurang 6 itu, dikurang B itu jadinya di belakang. Sip. Di sini ada X1 tambah X2. X1 tambah X2 itu apa? Kalau dia di persamaan ini kan udah jadi bentuk persamaan kuadrat ya. X1 tambah X2 itu min B per A. Kalau misalnya kita punya persamaan kuadratnya AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Gitu ya.
Jadi A itu yang koefisien X kuadrat, B itu yang koefisien X, C itu konstanta. Kita lihat di soal ini. Di sini yang menjadi B itu yang koefisien X, yaitu si A yang di sini ya. Jadi min A. Min dari min A dibagi A itu yang koefisien X kuadrat. Jangan keputar-putar ya. Jadi A itu yang koefisien X kuadrat itu yang 2. Jadi di sini dibagi 2. Sama dengan berapa X1 tambah X2 tadi? 4. Jadi 4 adalah min-min jadi A per 2. Berapa yang dibagi 2 kalau sama dengan 8? Jadi A-nya itu sama dengan 4. Jadi A-nya 8. Atau kali silang juga bisa. Atau sama-sama dikali 2. Jadi A-nya itu 8. Cari jawabannya yang 8. Ada 2 jawaban. Oke. Kemudian mencari B. B yang di sini ya. 5 min B. Berarti itu adalah bagian perkalian. Jadi di sini ada perkalian. X1 kali X2 itu 3. Oke. 1 kali X2 itu C per A. C itu yang konstanta. Konstanta di sini yang nggak punya X itu 5 min X, 5 min B ya. Dia 5 min B dibagi A. A itu yang koefisien X kuadrat. Yang 2 tadi. Dibagi 2 nilainya berapa? X1 kali X2 di soal. 3. Kedua ruas kita kali 2 supaya penyebutnya hilang. Jadi 5 min B sama dengan 3 kali 2 itu 6. Kita kali 2 ya. Supaya penyebutnya ya. 5 dikurang berapa yang 6? Atau kedua ruas kita kurang 5. Jadi min B. Oh, man. Pencet. Min B. Ya. Tadi jangan khawatir ya. Tadi udah kakak simpan. Min B sama dengan tadi kan 5 min B itu 6. Min B sama dengan 6 kurang 5. Min B-nya 1, B-nya min 1. Oke, jadi jawabannya yang B. Ada yang mau ditanya nggak? Kalau mau lihat yang tadi itu dia di sini. Jangan khawatir ya, apa yang kakak tulis itu kakak simpen. Nah ini tadi. Oke, ada yang mau tanya? Kak maaf, itu kenapa Y-nya Kak bisa sambil diilustrasiin nggak Kak, Mas? Di gambar bentuk grafik yang memotong 2 titik dan lain-lain. Kalau nggak bisa. Ya, slow. Itu bisa sih. Cuman di sini ada ya bentuknya ada X plus B-nya ya. Tapi kalau misalnya mau ilustrasi itu bisa-bisa aja. Di sini, bentar. Nih, ibaratnya kalau misalnya memotong 2 titik kan ada satu parabola. Gitu ya. Ada parabola satu. Kemudian ada garis linear. Linear tuh garis yang lurus. Jadi misalnya nggak harus. Bisa gini ya, bisa jadi. Nah gitu. Jadi nanti di sini akan ada 2 titik ya. Begitu. Oke, kenapa dibilang bisa memotong di 2 titik? Kadang nanti dia memotongnya 1 titik aja, bisa jadi. Nanti kalau misalnya dia memotong 1 titik kan nanti gambarnya bisa aja gitu. Di sini. Cuman kena sedikit saja. Kesenggol. Senggol di bawah. Bisa aja ya. Jadi bisa aja memotong 1 titik, bisa aja memotong 2 titik, bisa aja tidak memotong. Tidak memotong itu di soal nomor 15 kalau nggak salah.
Kak, untuk Y sama dengan Y itu berlaku semua soal kalau dia memotong. Kenapa yang A bisa ditambah dan yang B dikali? Oh, maksudnya tuh kenapa yang A bisa ditambah dan yang B dikali? Yang A bisa ditambah. A bisa ditambah. Coba nanti pertanyaannya di bagian X1 tambah X2-nya, Kak. Kenapa X? Oh, ini. Ini di soal ada. Ini X1 kali X2. Itu kenapa yang Y sama dengan Y bawahnya hal kali itu tolong dijelasin sekali lagi dong. Ini kenapa yang namanya yang Y sama dengan Y bawahnya dikali min K. Oh, bukan dikali min. Yang ini maksudnya ya. Benar gak sih? Tolong aja sekali lagi. Oke. Jadi kalau misalnya dia memotong di 2 titik, sekali aja ya. Y sama dengan Y. Oke. Y yang pertama 2x kuadrat tambah 5, yang kedua x tambah B. Oke, sampai sini ya. Lalu kita buat sama dengan 0 ya, karena persamaan kuadrat itu bentuknya ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Jadi harus salah satu ruas itu sama dengan 0. Oke. Kemudian supaya yang sebelah kanan 0, makanya di sini kakak kurangi si ax tambah b-nya ya. Atau kalau misalnya biasanya pindah ruas, ya udah pindah ruas aja. Si ax-nya jadi min ax, si b-nya jadi min b, ya kan? Jadi langsung ke sini. Itu ya. Aman? Aman. Kita gabung-gabungkan yang punya X di depan. Yang punya X kuadrat itu berarti jadi 2X kuadrat. Yang punya X tuh cuman min AX. Yang nggak punya X gabungin di belakang, taruh di belakang, jadi ada 5 min B. Itu si C-nya ya. C itu yang nggak punya X, B itu yang punya X, A itu yang punya X kuadrat. Bukan berarti A yang di sini ya, bukan berarti A yang di opsi ya. A yang di opsi beda lagi. Jangan kecampur aduk ya. A yang di opsi itu adalah punyanya si grafik X tambah B. Kalau A yang di sini untuk persamaan kuadrat ya. Jangan sampai ketukar. Jadi diketahui di soal itu X1 kali X2. X1 kali X2 itu min B. Dasar dari nilai Y itu kok bisa? Iya, jadi ada di sini itu kan punya nilai Y. Di sini juga punya nilai Y. Jadi di sini itu adalah nilai Y yang sama untuk grafik AX tambah B. Yang ini fungsi kuadratnya. Jadi dia di tempat yang sama. Makanya Y sama dengan Y. Oke. Kalau mau buat X sama dengan X, boleh aja. Tapi jadi lebih ribet. Karena kita harus mencari ini, kan Y sama dengan nih. Lebih bagus jadi Y sama dengan Y aja. Kecuali grafiknya X sama dengan sesuatu. Y pangkat 2 ditambah B, satunya lagi X sama dengan AY tambah C misalnya. Nah, ini lebih bagus dibuat X sama dengan X. Jadi tergantung si grafiknya ya, yang mempermudah kita sebenarnya. Oke, kita lanjut. Jadi di sini X1 tambah X2 itu min B per A. Oke, X1 tambah X2-nya 4. Min B itu yang koefisien X. Cari di sini. Ternyata min A. Berarti min dari min A per 2. 2-nya dari A. A ini yang di koefisien X kuadrat ya. Dari bentuk ini ya. Jadi bentuk fungsi kuadratnya. Udah, tinggal lanjutin. Untuk yang X1 kali X2 itu C per A. 1 kali X2 itu C per A. X1 kali X2-nya 3, jadi 3 sama dengan C-nya itu yang konstanta. Lihat di sini yang nggak punya X. 5 min B. Per A-nya 2. Jadi tinggal disederhanain nanti dapat
B-nya -1. Kenapa di sini? Aku paham perhitungan, cuman nanti kalau ketemu soal begini lagi nggak tahu algoritma. Oke. Cara apa rumus-rumus di fungsi gimana ya? Oke. Kak, itu ya sama dengan Y berlaku hanya memotongkah? Ya, memotong. Jadi ada yang dipotong. Kalau sebenarnya sih, kalau ditanya ya, karena jarang latihan, jadinya bingung harus pakai apa gitu. Kalau bisa sih, ini tips dari kakak ya. Angkanya kalian ganti. Kalian kerjain tipe yang sama. Angkanya kalian ganti. Kalian ikut caranya. Sampai kalian bosan. Oke? Sampai bosan. Sampai bener-bener kayak bisa tutup mata gitu ngerjain. Jadi ya sama ini. Terus udah tahu misalnya kayak ada soal kayak gini. Ternyata mau motong. Oh, ternyata yes sama dia. Ya, langsung. Cet. Kayak lancar gitu. Kalau untuk ngapal sih lama-lama hafal dia karena terbiasa. Tanya deh sama teman-teman yang lain yang tadi kakak kasih 15 menit, mereka tuh selesai 13 soal. Kira-kira itu karena mereka ngapain? Pasti karena mereka terbiasa ngerjain soal. Selain motong melalui tegak lurus, ada apa lagi ya, Kak? Nah, penasaran ya? Udah gak sabar nih kayaknya. Ini ada juga, ini kan memotong. Maupun tidak memotong nih nomor 4. Tunggu. Enggak ada ya. Kayaknya yang ke bawahnya ini lebih mudah sih. Yang nomor 4 dulu ya. Tidak memotong. Nih yang tadi yang nanya. Ada memotong ini ada apa lagi, Kak? Ada sejajar tuh. Kalau menyinggung gimana, Bang? Menyinggung itu dia cuma satu titik ya. Titik singgungnya kembar. Ibaratnya dia kalau ketemu fungsi kuadrat tuh, nanti kan kita buat Y sama dengan Y kan. Kalau digambar tuh dia gini. Kalau di sini ada titik yang dia singgung cuma satu. Gitu. Ibaratnya kalau misalnya kita buat Y sama dengan Y, nanti akarnya kembar. Jadi X1 sama dengan X2. Dan Y1-nya sama dengan Y2. Jadi nanti kembar di titik yang sama. Jadi satu. Cuma satu titik gitu ya, untuk menyinggung. Nah, kalau yang nomor 4, tadi ada yang minta. Kak, 3 apa Kak tadi? 3 itu yang B. 8 dan min 1. Ini kalau ada tadi yang minta gambar Kak ilustrasinya, ini cocok untuk nomor 4. Oke, tadi ada yang cocok banget. Oke, sambil belajar menggambar fungsi kuadrat ya. Kira-kira ini bisa difaktorin nggak? Pertama, menentukan titik potong. Nah, kita gambarin dulu ya. Ini jangan ada yang protes ya Kak, terlalu lama bahas untuk satu soal aja. Maksudnya ini biar tahu. Kak, kalau persamaan garis singgung itu bisa pakai PGS, bisa. Kalau misalnya ini gini aja ya. Ini pakai turunan juga bisa ya sebenarnya. Cari gradien garis tersebut ya. Iya benar, ini tadi ada yang ngomong.
Maksudnya gini, kalau untuk di sini, di soal nomor 4, kita mau lihat ilustrasinya. Misalnya ini ada fungsi kuadrat. Kemudian kalau misalnya 5x min 12 itu, Oke, ada yang bisa faktorin nggak? 2x tambah 5x dikurang 12, itu faktornya apa? Kalau misalnya susah, yang penting kita tahu gambarnya aja kali ya. Maksudnya ilustrasinya gitu. Nah, ini agak naik ya guys. Oh ya, x plus 4, 2x min 3 ya. Jadi kalau misalnya menggambar fungsi kuadrat itu, ini kalau menggambar ya, step yang pertama itu tripod sumbu x-nya ada nggak? Itu difaktorin ya yang 2x ini. Nah, faktornya itu x min. Ini caranya gini nih. Ajarin aja ya. Di sini min 12. Berapa kali berapa? Min 12. Kan gitu ya. Min 1. Min 12. Min 3, 4. Dan seterusnya ya. Nanti bakal banyak. Terus kalau misalnya itu kita kali 2. Gitu. Kemudian cari. Yang totalnya itu 5. Berarti itu kan yang 4 sama min 3 ya. Jadi kalau 2 dikali 4, 8, dikurang 3 kan jadi 5. Jadi nanti 2x, ini x. Oke. 2-nya kan dikali 4. Jadi 4-nya di sebelah sini, 3-nya di sini. Jadi 2x min 3, x plus 4. Dari sini dapat x-nya 3/2. Dari sini x-nya min 4 ya. Lawannya. Jadi kayak min 3 jadi 3, terus dibagi 2. 4 itu jadi min 4. Jadi kalau misalnya digambar tuh nanti dia gini. Di min 4, kemudian di sini di 3/2. Dia motong. Kemudian tipot yang kedua itu tipot sumbu Y. Tipot sumbu Y itu ambil nilai C-nya aja. Kalau di sini min 12 berarti tipot sumbu Y-nya 0 min 12. Oke. Jadi di sini misalnya di bawah nih melewati min 12. Jadi kita tarik garis. Nah, kayak gitu ya kira-kira. Kurang lebih. Kemudian supaya kan ada ada garis lurus yang melalui 0 min 14. 0 min 14 kan di bawah sini ya. Ini dia. Di bawah min 12 ya. Di sini. Jadi kalau ditarik garis supaya dia nggak kena. Nah, gradien itu berapa? Di sekitar berapa kayak gitu. Sebenarnya kan garisnya nggak hanya itu. Bisa aja gini. Ke arah sana ya, sorry. Tapi dia kena tuh kalau kayak gitu. Bisa aja gini. Makanya dia banyak ya, bisa gini. Yang penting dia nggak kena ketika dia ngelewati min 14, tapi dia nggak kena si grafik kita. Kira-kira ini ngerjainnya pakai apa? Ada yang mau ngasih ini nggak? Ngasih ide yuk, bareng-bareng ngapain? Kita harus ngapain kalau ada soal yang kayak gini? Oke, masukin PGS.
Masukin VGS, nanti Y sama dengan Y. Terus nyari persamaan dulu, Kak. Dari titik 0, min 4. Ya. Itu dia, kita pakai M ya. Terus nanti si grafiknya ini harus selalu di bawah si fungsi kuadrat ya. Bener nggak? Kalau D kurang dari 0, ya D kurang dari 0 itu dia tidak bikin persamaan garis lurus dia, habis itu samain sama persamaan kuadratnya. Habis itu nyari nilai D kurang dari 0, nanti ketemu M-nya. Cari diskriminan kurang dari 0. Oke, udah banyak yang ngasih ide ya. Jadi kan ini ilustrasinya ya. Jadi karena dia tidak ada titik potong, kita buat Y sama dengan Y. Tapi Y yang pertama belum ada ya. Y yang pertama pakai ini aja. Nah, Y yang kedua cari dulu. Jadi kan ada Y kurang Y1. Ini untuk garis lurus ya kan. Garis lurus yang melalui titik dengan gradien M. Jadi Y kurang Y1, M X kurang X1. Jadi Y dikurang Y1, ini Y1, ini X1. Y1-nya min 14 jadi plus 14. So, kalau bingung nanti min 14 ya. MX kurang 0. Jadinya ini MX. Ini Y tambah 14 jadinya Y sama dengan MX. 14-nya pindah ya, min 14. Gitu ya. Jadi isi di sini. MX min 14. Oke. Pindah ruas. MX-nya jadi 2X kuadrat tambah 5X min MX min 12. 14-nya pindah jadi plus 14. Oke, untuk yang ini 2. Untuk yang punya X, itu X-nya di luar 5 min M ya. Untuk yang punya X kuadrat, dia 2X kuadrat. Sama dengan 0. Oke, kenapa kira-kira pakai D kurang dari 0? Ada yang mau kasih? Lalu kita buat D kurang dari 0. Ada yang mau kasih ini nggak? Kenapa kita pakai D kurang dari 0? Karena tidak memotong. Ya, tidak memotong. Karena nggak motong, tidak memotong. Oke, betul. Oke, ini asal mulanya dari, kok salah kakak pernah jelasin. Jadi kan kita punya rumus ABC apa? 1 min B minus akar D dibagi 2A ya. Ya, asal mulanya dari sini. Kalau misalkan nilai D negatif, si akarnya nggak punya nilai. Jadi si X yang memotongnya tidak ada. Masuk akal ya. Jadi kalau misalnya D-nya negatif, nilai akarnya ini nggak ada nilai. Sehingga si X nggak ada nilai. Artinya tidak ada yang mau dipotong. Oke, makanya di sini D kurang dari 0, jadi B kuadrat kurang 4AC kurang dari 0. B itu yang koefisiennya X, berarti si 5 min M. Dikurang 4 kali A, ini 2, C-nya yang 2 ini kurang dari 0. Oke. Ini ada 5 min M kuadrat kurang 16 kurang dari 0. Kak, ini kalau mau difaktorin boleh nggak? Langsung, bisa. 16 itu kan 4 kuadrat ya. Jadi dia bisa diginiin. 5 min M plus 4 dikali 5 min M min 4. Gitu ya.
Oke. Itu datangnya dari mana, Kak? Dari sini. Anggap aja ini aku, jangan A lagi. Pada bingung. P kuadrat dikurang Q kuadrat. Jadi kan dia P tambah Q dikali P kurang Q ya. Jadi ini anggap aja P si 5 min M, si Q-nya 4. Jadi nggak buat P tambah Q-nya 5 min M tambah, tambah 4. Ini 5 min M dikurang 4. Gitu ya. Berarti yang ini, wah nyampur. Ini hampir selesai sih, cuma nanti diuji ya. Kemudian di sini lanjutannya. Nggak ini ya, nggak rapi. Minta maaf. Jadi di sini ada min M. Min M tambah 9, tentunya lagi min M tambah 1. Oke. Konstantanya nggak ikut. Ini konstantanya ikut di sini tadi. 2, itu 2 di sini. Min 4 AC. Oke, di sini nanti dapat M-nya 9. Dari sini dapat M-nya 1. Nanti diuji. Jawabannya apa? Ada yang udah nemu? D. Oke. 1 sama 9 ya. Karena ini 1 ini 9. Oke. Ada yang mau tanya? Aman? Maaf ya kalau ada pertanyaan yang nggak kejawab. Bisa japri aja nanti ya. 5 min M. Kak, kenapa 5 min M kuadrat bukan 5 min X? X 5 min M. Kak, kenapa 5 min M? Oh nih. Kenapa 5 min M kuadrat? Karena di sini B-nya itu si koefisien X. Ini koefisiennya yang ini aja. X-nya nggak ikut. Oke. Nggak, X-nya nggak ikut. Jadi di sini 5 min M kuadrat. Oke. Kita lanjut aja nomor 5. Ya, pada udah ngerti ya. Garis ini memotong tepat di satu titik. Nah, kalau tepat di satu titik, nilai D-nya sama dengan 0. Tepat di satu. Oke, tapi sebelum ke sini, dia harus dibuat Y sama dengan Y. Oke ya. Jadi kalau udah memotong, Y sama dengan Y. Tapi dia tepat satu titik, nilai D sama dengan 0. Ini asal mulanya dari yang tadi. Kalau misalnya kita punya rumus ABC tadi, min B, kar D dibagi A, 2A. Kalau misalnya si D-nya 0, maka X1 dan X2 akan sama. Jadi nanti X1-nya min B dibagi 2A ditambah 0, yang satunya min B dikurang 0 dibagi 2A. Sama-sama kan, nanti itu sama. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya D-nya 0, X-nya akan kembar, artinya dia akan hanya ada satu titik. Itu ya, makanya kenapa kalau dia satu titik itu D-nya 0. Oke. Jadi tadi ringkasannya itu tidak memotong. Memotong satu titik. Memotong dua titik. Kalau dia memotong di satu titik, tidak memotong, nilai D-nya 0, kurang dari 0. Memotong satu titik sama dengan 0, di dua titik lebih dari 0. Ini tapi sebelumnya harus dibuat Y sama dengan Y. Gini dulu ya.
Jadi dari tadi tuh gini-gini aja terus. Kak bingung urutan-urutan. Ya, Kak share. Ya, malah dia begini. Ini kita kerjain. Jadi kan stepnya tuh Y sama dengan Y. Jadi si X kuadrat min X tambah 3 sama dengan, ini udah ada langsung dia. Kalau yang soal sebelumnya dia belum ada. Kita bentuk dulu gitu. Bedanya itu aja. Kalau belum ada, nanti kakak buat flowchart-nya ya. Jadi di sini kita pindahin dulu ya yang punya X ya. Jadi gabungin yang punya X. Kan ada min X. Berarti ini kan punya X. Pindah jadi min 2px. 3. Min 1 jadi tambah 1. Terus gabungin yang punya X kan. Nah, tambah. X-nya di luar. Oke. Sini kan dia min 1 ya. Min X kan min 1 berarti koefisiennya. Yang punya X lagi nih min 2p. Sininya min 2p. Itu B-nya berarti. C-nya yang 3 tambah 1, 4 ya. Oke, kalau masih bingung A-nya yang mana, B-nya yang mana, kita tulis. Jadi A-nya itu yang ini. Koefisien X kuadrat. Koef-nya ya. B-nya itu yang ini. Min 1, min 2p. C-nya itu yang ini. Ya. Jadi D-nya sama dengan 0. D itu B kuadrat. Ini dia 1 akar. B kuadrat kurang 4 AC sama dengan 0. B kuadrat min 1 min 2P. Kurang 4 kali A1 C4. Ini sama kayak tadi triknya. Tapi kalau misalnya mau dibentuk persamaan kuadrat juga bisa. Jadi tapi kalau misalnya mau pakai yang kakak buat tadi kayak gini. 1 min 2P. Ini kan 4 kuadrat ya. Oke, kita buat kayak tadi. Min 1 min 2P tambah 4. Min 1 min 2P kurang 4. Oke, dari sini nanti dapat P-nya berapa? Berarti kan 3 min 2P. Yang ininya min 5 min 2P. Dapat P yang pertama 3/2. P yang kedua min 5/2. Yang ditanya penjumlahan. Ya, D itu B kuadrat kurang 4 aja. 3/2 ditambah min 5/2 itu min 1. Ada yang mau ditanya nggak? Atau min 2/2 gitu ya. Min 1. Kak, maaf mau tanya, kenapa yang B? Iya, itu betul. Kak, mau tanya, kenapa yang B X-nya nggak masuk juga ya? Iya, X-nya nggak masuk, karena hanya koefisiennya saja, ingat ya. Koefisiennya saja. Jadi persamaan bentuknya itu adalah AX kuadrat plus BX tambah C. Jadi hanya koefisiennya yang di depan X. X-nya nggak ikut. X-nya nggak ikut, X-nya nggak ikut. Sudah. Oke. Lanjut. Kan berarti polanya sama. Oke, yang satu. P5. Betul, miris. Hampir 1 P5. Alfa dan beta adalah akar-akar persamaan kuadrat ini. Jika alfa sama dengan 2 beta, kan nilai alfa, nilai A yang memenuhi. Oke. Jadi ini adalah masuk kuda persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat. Ini pada jawab apa?
Ada yang udah jawab? Oke. Semua ya. Oke. Alfanya kan 2 beta. Kira-kira di sini kan ada A itu koefisien X kuadrat, hanya 1. B itu koefisien X 3. Si C itu yang nggak ada X-nya. Si A min 3. Ini jangan terkecoh ya, A yang di sini beda sama A yang di sini. Kan berarti si C-nya itu jadi 1 kurang 3, bukan? Bedain ya. Supaya nggak bingung, kita ganti jadi P aja soalnya ya. Supaya ini jadi P min 3. Ini P. Nah, biar nggak bingung ya. Jadi C-nya itu adalah P min 3. Nah, itu aja. Biar A-nya itu terpisah gitu ya. Oke, yang lengkap itu kan A sama B ya. Lengkap tuh berarti A sama B-nya itu angka gitu. Bukan ada huruf-huruf lagi. Maka kita pakai X1 tambah X2. Karena X1 tambah X2 itu pakainya min B per A. Kalau perkalian itu C per A. Begitu ya. Oke. X1-nya itu si alfa. Jadi alfa tambah beta adalah min B per 2. Min B per 2. Min B-nya min 3. Min B per 2. Min B per A. Min B-nya berarti min 3. A-nya 1. Berarti min 3. Kita masukin. Kata alfanya itu 2 beta. Ini jadi 2 beta. Tambah beta adalah berapa? 3 beta kan. 3 beta itu si min 3. Berarti betanya sama-sama bagi 3. Jadi min 3 per 3 itu min 1. Jadi akarnya itu adalah min 1. Begitu ya. Kita substitusi min 1 memenuhi persamaan ini. Jadi min 1 kuadrat ditambah 3 kali min 1 ditambah P min 3 sama dengan 0. Cari P-nya. Yang 1 dikurang 3 ditambah P kurang 3 sama dengan 0. Jadi 1 kurang 3 min 2. Min 2 dikurang 3 min 5. Jadi P min 5 sama dengan berapa dikurang 5? 0. Maka P-nya 5 ya. Ada yang mau tanya? Itu min B atau beta? Itu min beta atau beta? Yang mana ya? Ini P. Yang ini P. 2P min P itu dari mana? 2P min P. 2-nya dari mana? Tambah P. Oh, itu beta, sorry. Ini beta nih. Jadi si alfa kan di soal 2 beta. Jadi alfanya ganti jadi 2 beta, si betanya jadi beta. 2 beta tambah beta itu 3 beta. Si 3 beta itu adalah min 3. Karena kan alfa tambah beta itu kan. Terus berarti 3 kali berapa min 3? Ternyata min 1. Ini dia. Soal dapat min 1, kan min 1 akarnya. Karena min 1 adalah akarnya, substitusi min 1 ke persamaannya, nilainya 0. Jadi masukin sampai ketemu P-nya 5. Yang 3 beta dapat dari mana? Tadi udah dijelasin. 2 beta tambah beta. Oh, itu jadi beta misalnya jadi X ya. Tuh, beta itu adalah X1 atau X2. Akarnya lah ibaratnya. Kenapa menggunakan X1 sama X2 ya? Tadi
Kenapa pakainya X1 sama X2? Karena X1, X2 itu udah full dia. Bukan full sih, lengkap ya. Min B per A-nya bisa dicari. Ada nilainya min 3. Kalau kita pakai X1 kali X2, kita butuh C. C-nya masih dalam P. Nanti mutar balik dia, putar-putar. Nggak bisa langsung dapat angka. Begitu. Nomor 5 tadi apakah itu tadi kalau salah 1 ya jawabannya. Lanjut ya. Nggak paham. Oke, nggak pahamnya di mana ya? Coba tolong. Ini berarti ini untuk pertemuan soal ini kayak dilanjut nanti untuk hari apa ya? Sabtu. Masa Minggu? Sabtu ya? Sabtu. Ini kayaknya nggak sempat nih. Ini 5 soal kan. Kita ulang lagi kalau masih bingung. Oke. Jadi nanti Jadi sekarang ya di sini kan kita punya fungsi kuadrat. Nah, di fungsi kuadrat ini ada akarnya namanya alfa dan beta. Biasanya kan kita X1 sama X2 kan. Oke. Nah, si X1-nya alfa anggap aja. X2-nya si beta. Nah, yang kita punya biasanya apa? X1 tambah X2 kan, yaitu si min B per A. Kalau misalnya kita punya fungsi kuadratnya gini, persamaan kuadratnya. Itu kan. AX kuadrat tambah BX tambah C. Jadi harus dibentuk kayak gini. Berarti A-nya itu yang koefisien X kuadrat, B-nya yang koefisien X, C-nya yang konstanta. X1 tambah X2-nya itu ini. Lalu X1 kali X2-nya C per A. Ini jangan dilupakan ya, ini penting. 2 ini. Nah, kita lihat dulu. Mana sih yang ada angkanya atau yang udah full di soal ini? Ternyata kita dapat A-nya di sini 1 karena koefisien X kuadrat. Lalu di sini koefisien X itu B, B-nya 3. C itu masih dalam huruf. Di A-3. Kita ganti P ya. Jangan, supaya nggak ketukar. Oke, dah. Oke, sini kan ada alfa plus beta. Ganti ya, X1 sama X2-nya. Jadi si min B per A. Oke, masukin angkanya. Ada nggak? Ternyata ini lebih lengkap. Karena di sini bisa dicari. 3/1. Sedangkan kalau di sini, ini nggak apa ya kita buat ini. Alfa kali beta adalah C per A. C-nya itu masih P min 3. A-nya itu 1 gitu. Ini masih huruf. Nggak memberikan solusi apapun. Sehingga kita ke alfa plus beta gitu. Jadi ini min 3. Alfanya diganti supaya jadi beta semua. Nanti di sini. Nah, ini kan jadi 3 beta. Nah, 3 kali berapa min 3? Ternyata si betanya min 1. Nah, si min 1 ini akarnya kan, tadi di awal udah disebut. Alfa dan beta adalah akar. Kalau akar, substitusilah si akar itu ke persamaan ini. Dengan X-nya itu diganti min 1. Gitu. Jadi di sini min 1 kuadrat tambah P min 3. Carilah P, ternyata nanti dapat P-nya itu 5. Ada yang bingung nggak? Ada yang bocor nih. Oke. Lanjut. Aku aman. Iya. Jadi makanya tadi ada yang tanya, kenapa kita nggak ke sini Kak? Perkalian. Karena dia buntu. Nggak bisa. Kalau misalkan kan kita buat ini jadi alfa kali beta. Kalau mau ke sini, tapi setelah dapat betanya ya, berarti si alfanya berapa?
Oke, jalan kan nggak hanya satu, bisa dua. Kalau kalian nggak suka mensubstitusi min 1 ke soal, untuk dapat P, kalian bisa ke cara yang X1 kali X2. Tadi kan betanya dapat min 1 ya. Betanya min 1. Berarti si alfanya kan 2 kali beta. Jadi 2 kali min 1. Yaitu min 2. Baru kita ke X1 kali X2. Tadi kita punya alfa kali beta adalah P min 3. Dari sini juga bisa. Alfa kali beta min 2 kali min 1. Sama dengan P kurang 3. Oke. Ini kan 2. P kurang 3. Berapa kurang 3 hasilnya 2. Berarti kan 5 P-nya. Sama kan? Nah, kalau kita langsung ke X1 kali X2, kita nggak bakal bisa selesai. Nah, jadi step pertamanya dia mau nggak mau ke sini dulu. Ini dapat dulu supaya dapat salah satu nilai beta. Atau enggak si alfa. Ternyata ketika beta dapat, si alfa juga bisa dapat. Dan kita bisa berangkat ke X1 kali X2. Itu bisa. Tapi kalau nggak suka, kita bisa ke persamaan kuadratnya. Substitusi aja si min 1 tadi, karena akarnya itu min 1 kan. Min 1 yang masukin, cari P-nya. Sama aja, nanti dapat 5. Atau melalui X1 kali X2. Nanti dapatnya juga sama, 5. Oke, ya masih bingung? Kak, jadi nilai beta disubstitusi ke mana? Iya. Karena beta itu pengganti X. Karena X itu, di sini X-nya ada 2. Tujuannya dia menulis beta sama alfa supaya ngebedain. Ada X yang pertama sama X yang kedua gitu. Jadi sebenarnya ya ini si X sendiri gitu. Karena si X itu himpunannya alfa dan beta. Nilainya ada 2. Bisa alfa, bisa beta. Gitu ya. Nomor 7. Akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah 4X ditambah K sama dengan 0. 1 min X2 kuadrat. Oke, dari sini kita berangkat. Jika X1 min X2 kuadrat adalah min 3 dulu. Kita tulis. Oke. Perlu diingat bahwa X1 kuadrat X2 kuadrat kan kalau difaktorin apa? 1 min X2 plus dulu deh. Nah, kita punya X1 tambah X2 kan? X1 tambah X2 itu adalah min B dibagi A. Sedangkan X1 kurang X2, nomor 6 tadi E, betul. X1 kurang X2 itu D dibagi A ya. D dibagi A atau D dibagi min A? D dibagi D itu apa Kak? Kurang paham. Kalau lupa gini, jadi kita punya X1, X2, D per A setahu Kak, iya. Kalau lupa gini ya, plus akar. Akar D ya, ada akarnya bukan? Betul. Dibagi 2A. Habis itu X2-nya min B min akar D. Nah, ini kita kurangin. Jadi kan kita dapat X1 min X2. Ini kan nanti dapat akar D per 2A dikurang min akar D. Jadi tambah akar D dibagi 2A. Ini kalau lupa ya, nanti 2 akar D dibagi 2A. Jadi dia jadi akar D dibagi A. Sama-sama dibagi 2 ya. Jadi akar D dibagi A.
Kita buat sama dengan min 32. Masuk ini. Oke, kan kita punya x kuadrat ditambah 4x ditambah k sama dengan 0. Oke. A itu yang koefisien x kuadrat itu 1, koefisien x itu si B 4, si C itu konstanta, C-nya si K. Oke. Berarti kan min B dibagi A, min 4 dibagi 1. B-nya kan 4 ya, jadi min 4 tambah bagi 1. Akar D, D itu apa Kak? Jadi D itu, kita cari dulu deh, di luar ya. D itu B kuadrat kurang 4C. B kuadrat 4 kuadrat dikurang 4 kali A1 CK. 16 kurang 4K. Dia 4 kuadrat itu 16, 4 kali 1 kali K itu 4K. Kita masukin ke sini, ada akarnya. 16 min 4K dibagi A. Hanya 1. 3. Jadi si akar 16 min 4K itu, ini kan 4, min 4 ya. Jadi si min 32-nya dibagi min 4, 8. Oke. Ini belum selesai, dikit lagi. Lanjut ke sini. Kuadratin kedua ruas, jadi tinggal 16 min 4K sama dengan 8 kuadrat. Min 4K sama dengan 64 dikurang 16. Ini tuh 48, jadi K-nya sama-sama dibagi min 4, min 12. Jawabannya yang A. Ada yang mau tanya? Ini emang dijabarin kayak gini ya? Iya. Benar-benar. Jadi misalnya kita punya ini ya, P tambah Q, P tambah Q dikali P kurang Q itu adalah P kuadrat dikurang Q kuadrat. T ya. P kuadrat kurang Q kuadrat itu adalah P tambah Q dikali P kurang Q. Kak, kenapa jadi 8 kuadrat? Itu dari kuadratin kedua ruas yang ini ya. Yang ini. Kuadratin kedua ruas. Ya, masih ada 15 menit lagi. Semoga bisa berapa soal. Ada yang mau tanya dulu nggak? Nggak usah buru-buru sih. Masih ada hari Sabtu. Paham nggak? Aman. Siapa ya? Oke. Caranya ya Allah. Iya sih. Ini sebenarnya yang ini nggak usah di ini. Ini kakak cuma nurunin aja karena kakak lupa tadi si X1 kurang X2-nya. Kakak buat sendiri. Nomor 8. Yuk, seksi kuadrat. Selisih kuadrat akar-akar persamaan ini adalah sama dengan 20. Selisih kuadrat, misalnya akarnya X1 dan X2. Selisih kuadrat itu yang mana? X1 kuadrat min X2 kuadrat atau... Oke, pilih yuk. Yang mana kira-kira? Yang kiri atau kanan? Selisih kuadrat. Kanan.
Kiri, ada yang kanan, ada yang kiri. Kiri kurung. Kanan. Kiri, kanan, kiri, kanan. Udah kayak gerak jalan ya. Nggak tahu, Kak. Saja deh. Kiri, kanan, kiri, kanan. Udah kayak ini, lomba bakia. Kiri. Betul. Tadi di situ ada yang bilang di komen, kiri nggak sih kalau yang kanan itu disebut sebagai kuadrat selisih. Nah, ini selisih kuadrat. Oke, jadi kesimpulannya kiri. Bedanya apakah ini ya Kak tulis? Kuadrat selisih. Yang satu selisih kuadrat. Kalau di soal kita kan selisih kuadrat. Berarti ini mirip sama yang nomor 7. Ya kan? Ini kakak nggak mau bahas. Nanti kalian kerjain dulu aja ya. Cobain. Caranya persis dengan nomor 7. Kita bahas nanti hari Sabtu aja. Kakak kasih clue-cluenya aja ya. Berarti ini kan nanti kita pilihnya yang... Nanti kita bahas Sabtu aja. Ini ya. Jadi nanti pakai yang X1 tambah X2 kali X1 kurang. Oke. Ini adalah min B dibagi A dikali akar D per A. Oke, ini nilainya sama dengan 20. Nah, nanti cari ya nilai M. Setelah M dapat, cari M kuadrat min 4. Itu ya stepnya ya. Ini untuk yang nomor 8. Oke, sudah kebayang ya. Oke, A-nya yang mana Kak? B-nya yang mana? C-nya yang mana? A itu yang koefisien X kuadrat. Yang satu ya berarti. B-nya koefisien X. Ada minusnya, hati-hati. 2M tambah 4. Sedangkan C-nya 8M. Oke ya, ini kakak udah kasih tahu. Ini untuk ngerjain nomor 8. Lanjut ya. Yang mau tanya dulu? Ini biar ada nanti kerjaan di rumah. Pasti kan stepnya udah tahu ya. Oke. Lanjut. Nomor 9. Akar persamaan ini adalah X1, X2. Jika kuadrat, nah ini kita diskusi lagi ya. Kuadrat dari jumlah akar-akar yang mana? Kira-kira yang mana nih? Kanan, kiri. Kanan, 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 kanan. Mantul. Kanan semua ya. Kuadrat dari jumlah. Betul. Kanan. Oh, ngamuk semua nih. Yang kanan nih. Ini kuadrat dari jumlah. Yang kiri namanya apa? Jumlah kuadrat. Betul. Sip. Kita pakai yang kanan. Ini stepnya ya. Jadi
kuadrat dari jumlah akar-akarnya sama dengan min 2A. A-nya sama dengan yang ini ya. Nanti min 2. Kuadrat dari jumlah 1 tambah X. Salah ya. Yang ini. Oke, adalah min 2A. Oke, ini yang pertama. Berarti nanti masukin ini jangan min 2A deh, kita ganti jadi P sama aja ya. P kali. Biar A-nya nanti nggak ketukar. Menjadi PX, min PX, menjadi min P. Oke. Soalnya nanti ada yang bingung, ada yang ketukar. Ya, ini kan dia min B dibagi 2A. Min B per A, kok 2? Adalah min 2P. Tinggal mencari ya, habis itu dari sini cari P. Ini yang ditanya P ya. Oke, bisa ya. Ini untuk nomor 9. Oh iya, kakak belum tulis. A-nya itu yang 2, ya kan, quotient X kuadrat. B-nya itu yang min P. C-nya itu yang min 2. Tinggal masukin ke sini. Cari P. Oke. Nggak apa ya, kalau misalnya masih bingung. Tapi berusaha dulu. Supaya kita bisa bahas kayak 5 menit. Maksudnya kakak kasih tahu caranya. Biar. Nomor 11. Jika M dan N adalah akar-akar persamaan ini, maka persamaan kuadrat yang mempunyai akar-akar ini adalah, kalau misalnya ini bisa difaktorin, ini bisa difaktorin nggak? Kalau nggak bisa, kakak tanya dulu. Ini bisa difaktorin nggak? Kalau nggak bisa, bisa. Nggak kak? Oke, nggak bisa ya. Ada yang bisa. Enggak. Oke, kalau nggak bisa kita pakai cara yang ini. Jadi kita buat, cari dulu M tambah N. M tambah N itu kan min B dibagi A ya. Kita dapat. Kemudian mencari M kali N. Itu C per A. Oke. Dari sini kan A-nya 3, B-nya 6, C-nya 4 ya. Masukin ke sini. Kakak buat aja ya, supaya nanti lebih mudah. Min 6 per 3 itu min 2. Yang terakhir ini 4 bagi 2, bagi 3 itu 4 per 3 ya. Nah, sekarang akar yang baru adalah yang ini kan. Kita jumlahin. Jadi kita 2M tambah N tambah 1 tambah M tambah 2N tambah 1. Ini jumlah. Berarti M sama M jadi 3M. 2M tambah M. N tambah 2N jadi 3N. 1 tambah 1 itu 2. Nah, ini 3-nya bisa di M tambah N kan. Ini kita bahas aja ya. Habis ini udah. Nah, M tambah N tadi berapa? Min 2 kan? Jadi 3 dikali min 2 tambah 2. Min 6 tambah 2 itu min 4. Nah, cari min 4 ini adalah min B dibagi A untuk
opsi jawabannya. Kira-kira yang mana? Semua, ya kan? Enggak semua juga sih. Yang A iya, B iya, C iya. Ini enggak ya? Betul? Oke, betul. A, B, C. Sip. Lalu kita kalikan, ini kan tadi udah jumlah. Sekarang kali. Kita kalikan yang baru. 2M tambah N tambah 1. M tambah 2N tambah 1. Ya kan? Nah, ini agak panjang. 2M kali M, berarti 2M kuadrat. 2M kali 2N. 4MN. 2N, enggak lah. 2M kali 1, 2M. N kali M. MN. N kali 2N. 2N kuadrat. N kali 1. N. Mohon maaf, ini terlalu panjang, guys. 1 kali M. 1 M. 1 kali 2N. 2N. 1 kali 1. Emang nggak bisa difaktorin. Selesai. Panjang. Nggak bisa ya. Oke. Terus gabung ya yang punya. Oke, ini kakak kasih tahu aja ya. Caranya seperti itu tadi ya. Ini kalian tinggal lanjutin. Pokoknya nanti digabungin, cari. Kita gabung aja deh. Ini jadi 2M kuadrat tambah N kuadrat ya. Ditambah MN deh, yang punya MN mana? Ini berarti 5MN. Terus M sama M, 3M. N sama N jadi 3N juga. Jadi di sini tambah M tambah N. Oke, lanjutin terakhir. Ada tambah satunya ya. Nah, ini dia kalau disederhanain. Nah, ini kalian cari M kuadrat tambah N kuadrat itu apa? 5 kali MN. MN kan udah ada nih di atas. 4/3. Terus M tambah N-nya udah ada di kami 2. 1 ya biarin 1. Nah, ini yang jadi PR nih. M kuadrat tambah N kuadrat. Ini yang kalian cari nanti ya. Itu adalah M tambah N kuadrat dikurang 2MN. Nanti kalau udah dapat dari sini, substitusikan ke sini, ke bawah. Nah, itu caranya ya. Oh, agak panjang sih. Bayan. Ini tadi ada yang, ini mungkin ada ide yang terbaik. Kurang aja Kak, biar variabelnya nggak kebanyakan. Oh, kurang juga bisa, betul. Betul, tadi ada ide dikurang. Ini kan kali ya. Kalau pakai yang kurang, tapi nanti dia ada D-nya ya. Nanti kita harus coba ABC. Itu bisa juga ya, jadi bisa kali, bisa kurang. Coba nanti teman-teman mana yang nggak bisa jadi M-1 aja, Kak. Betul, betul. Itu bisa juga, jadi sesuai variasi ya, suka gimana. Betul, itu juga bisa idenya baik. Betul-betul aja nih kakak. Oke, jadi kan tadi M tambah N min 2.
M kaliannya 4/3 ya. Oke. Ke sini juga bisa ya, ke yang dibilang temennya. Jadi di sini ada temen yang bilang, karena M tambah N min 2, kan ada 2M tambah N ya. Ini ibaratnya M tambah M tambah N. M tambah N-nya min 2. Jadi nanti gini kan. M tambah M tambah N sama dengan tambah 1. Nah, M tambah N kan tadi min 2. Jadi M tambah min 2 tambah 1. Nah, ini boleh. Jadi M min 1. Betul. Kemudian untuk yang ini juga sama. Jadi dia lebih simpel nih. Untuk yang kalau perkalian seperti ini dia lebih panjang. Bisa aja. Tapi mungkin lebih panjang. Coba yang satunya. Jadi kan ada M tambah N tambah N. M tambah N tambah N tambah 1. M tambah N tadi min. Jadi di sini N min 1. Nah, ini disederhanain jadi N min 1. Yang ini disederhanain jadi M min 1. Nah, ini lebih betul. Lebih simpel ya. Benar. Dengan cara yang sama nanti dikali itu lebih bagus. Oke, itu ya untuk nomor 10. Nomor 11. Misalkan terdapat kurva Y sama dengan ini dan garis ini berpotongan di 2 titik. Nah, berpotongan di 2 titik yang berbeda. Di 2 titik yang berbeda. Kalau kita buat ada sama dengan. Tadi kalau berpotongan di 2 titik yang berbeda, tadi stepnya Y sama dengan Y. Lalu setelah dapat sesuatu sama dengan 0, ya kan, cari D-nya lebih dari 0 aja ya. Nanti cari. Oke, ini ya stepnya untuk nomor 11. Lanjut. Nomor 12. Nggak apa-apa, biar hari Sabtu ada yang dibahas. Diketahui persamaan ini, nilai P agar persamaan kuadrat mempunyai 2 akar berlawan tanda. Nah, berlawan tanda itu berarti X1 dikali X2-nya negatif. Betul. Karena kalau berlawan tanda tuh dia bisa satu positif, satu negatif ya. Kita nggak tahu X1 kah atau X2 yang positif. Ya, nanti ada tambah syaratnya ya di sini. Nah, kalau misalnya dia 2 akar, berarti D-nya lebih dari 0. Ini dia 2 akar. Kan tadi memotong 2 titik sama aja. Ini dia 2 akar. Jadi ada 2 syarat ya. Yang pertama, 1 kali X2-nya kurang dari 0. Yang kedua, D-nya lebih dari 0. Nanti cari irisan. 1 dan 2. Oke ya. Itu yang nomor 12. Oke. Nggak apa-apa. Kalau masih belum ngerti, nggak apa-apa. Slow-slow aja. Kita gas di hari Sabtu. Ini saya buat clue. Nomor 13. Akar dari persamaan ini adalah M dan N. Jika MN 1, oke, di sini nanti kita bisa dapat nilai P. Setelah P dapat, kita buat narasinya. Substitusi ke soal.
Ya kan? Jadi soalnya jadi baru. Inilah dia bentuk sama dengan 0. Udah, jadi kita punya persamaan kuadrat baru. Setelah dapat, ditanya persamaan kuadrat yang akar-akarnya merupakan kuadrat dari kebalikan M dan N. Jadi untuk di sini tuh kita cari 1/m kuadrat tambah 1/n kuadrat. Ini kalau ditambah, kalau di jumlah ya. Tadi kayak tadi persis kan? Sini jumlah. Satunya lagi kali 1/m kuadrat dikali 1/m kuadrat. Nanti sesuaikan sama soal. Oh, ini belum. Ini sederhana, ini jadi m kuadrat tambah dikali n kuadrat kali silang jadinya n kuadrat tambah jadi kali. Nah, ini jadi m tambah n kurang 2mn dibagi mn yang dikuadratkan. Ya, nanti cari terus sesuaikan sama soal. Yang dijumlah hasilnya sekian. Yang dikali hasilnya 1/m kali n kuadrat. Sekian, nanti sesuaikan tinggal disesuaikan. Itu ya. Itu untuk nomor 13. Aku mulai mumet. D-nya itu min 2. Oke, betul. Min 2P min 1. Betul. Gak apa kalau mumet sekarang. Disimpan dulu. Mau nangis. Berarti B-nya itu yang semua ini ya. Min 2P tambah 1. Gini juga boleh ya. Jadinya min 2P. Ya, benar. B-nya min 2P min 1. Mulai mumet. Gak apa ya. Walaupun di sini udah hari Jumat. Udah seharian. Nomor 14. Suatu garis lurus mempunyai gradian 1 dan memotong parabola ini. Di titik 15, titik potong lainnya. Oke. Untuk yang nomor 14, kita bentuk dulu ya. Bentuk Y sama dikurang Y1, MX kurang X1. Tadi titiknya kan ada ya. Titik berapa tadi? Ini jadi X1, ini jadi Y1. Ada titiknya di atas kan. Masukin ke sini. Setelah dapat nanti Y sama dengan Y, cari nilai X dan Y. Oke, sama kayak tadi. Terakhir. Misalkan selisih akar dari ini dan selisih akar ini adalah sama. Oke. Selisih akar, berarti kita punya X1 kurang X2 sama dengan P1 kurang P2. Anggap aja gitu ya. Selisih akar X1, X2 itu dari persamaan yang pertama. Selisih akar yang ini itu dari persamaan yang kedua. Bernilai sama, maka ini ada sama dengan. Nah, yang ini adalah akar D1 dibagi A1, akar D2 dibagi A2. Supaya akarnya hilang, D1 per A1 kuadrat, D2 per A2 kuadrat. Ini dikuadratin ya. Oke, dari sini nanti dapat
nilai A. Jadi nanti cari nilai A. Oke, maka perkalian seluruh akar-akar kedua persamaan tersebut. Nah, yang ditanya nanti tinggal cari X1 kali X2 dikaliin dengan P1 kali P2 ya. Dikaliin semua. Ini dari sini nanti. Ini kan X1, X2. X1 kali X2-nya dapat. Dari sini juga dapat P1 kali P2. Nah, tinggal sini ini yang ditanya. Oke ya, hari ini kayaknya udah sampai sini dulu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa japri ya. Bisa DM ya. Kuliah. Oke, bisa DM juga, Bang. Ya, sama-sama semuanya. Maaf ya, hari ini kakak off cam. Gak masalah. Ya, yang mumet nggak apa-apa. Karena memang nggak dibahas, cuman sehat-sehat semuanya, bener. Jaga kesehatan ya, bentar lagi lebaran loh. Jangan sakit pas lebaran. Ya, dapat THR. Nanti banyak keluar ya Kak bersama kualitas. Sering sih, nggak dapat THR Bang. Malah ngebagiin THR apa? Bismillah THR. THR-nya itu dari Allah ya, lulus di jurusan yang diinginkan. Amin. Sama-sama, Arika. Danke. Maaf newbie saya Kak. IG-nya Kak Dika apa? Coba lihat teman-teman yang lain pada nge-add sih. DHIKYT. Kak Dika semester berapa ya Kak? Kak Dika udah lulus. Lulusan 2020. Karena udah kerja sih kalau. Sama-sama ya semuanya. Nggak apa bisa link. Wow, bisa ada 51 orang. Amin diterima kalian 1. Ini Tesseract 5 ya. THR-nya Tesseract aja tuh. Minta sama Bang Imam. Dosennya Pak Bara ya Kak. Pak Bara dulu sempat sih. Kalau tahu Pak Hendra Gunawan, tahu nggak ya? Kakak pernah sama Pak Hendra, sama siapa lagi yang terkenal ya? Hendra Gunawan tuh enak banget loh kalau pengen belajar kalkulus dari sejak dini. Ya YouTube-nya aja coba. Ini kakak stop dulu ya. Sorry, ini kita harus record, kita matiin dulu.